Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di lereng gunung tinggallah anak perempuan bernama Raras. Ia dikenal pintar, ceria, dan suka belajar. Namun, ia sering menghadang dan menonton video lucu di ponselnya sampai tengah malam. Pada suatu malam, tepat pukul 10, ibunya masuk ke dalam kamar dan berkata lembut, "Raras, sudah malam, Bro. Matikan HP-mu ya. Besok kamu sekolah. Pelajar itu harus cukup tidur." Raras menjawab sambil tertawa. "Iya, Bu, sebentar lagi. Ini lucu banget loh." Ibunya pun masuk ke dalam kamar. Ia duduk di pinggiran ranjang. "Kamu tahu kenapa orang Jawa dulu menyuruh kita untuk tidak tidur terlalu lewat?" Raras pun menggeleng, masih mengutip ayat. "Karena malam ini milik alam lain. Kalau kamu terlalu ragu, mereka akan datang meniup tawamu dan masuk ke dalam mimpimu." Raras pun tertawa kecil. "Ibu nonton film horor lagi ya?" Ibunya pun tersenyum. "Bukan horor, Bu, tapi itu budaya dan juga logika. Kamu butuh istirahat. Kalau kamu kurang tidur, otakmu gak akan bisa menangkap pelajaran." "Iya, Bu, sebentar lagi. Tinggal satu video lagi." Ibunya pun tersenyum tipis. "Kamu tahu bima dalam lakon wayang Dewa Ruci? Ia harus menyelangi lautan untuk mencari ilmu sejati. Tapi sebelum itu, ia harus belajar, menaklukkan malam, memahami waktu, dan bersabar. Kalau kamu ingin jadi anak hebat, kamu harus tahu kapan waktunya belajar dan kapan waktunya tidur." Jam menunjukkan pukul 00.15. Raras masih tergelak. Kali ini karena video anak kecil yang salah menyebut nama hewan. Astaga, kenapa lucu banget sih? Lampu tiba-tiba padam. Layarnya mati. Ruangan menjadi senyap dan gelap. PLN. Aduh, Raras pun meraba-raba mencari senter. Layarnya kembali menyala. Ia pun mengarahkan cahayanya ke cermin di sudut kamar. Dan di sanalah ada pantulan dirinya. Tapi ada bayangan lain di belakangnya. Tinggi, rambutnya panjang, dan wajahnya buram. "Kamu adalah aku ya!" Raras pun terkejut mundur dan menjatuhkan HP-nya. Siapa itu? Bu, Ibu!" Suara ibunya tak terdengar. Saat ia menatap ke jendela, kosong. Tapi saat ia kembali menatap ke cermin, bayangan itu masih ada. Menatapnya dengan kepala sedikit miring, tersenyum samar, dan tangan melabai pelan. "Kenapa kamu tertawa setelah tidur, Raras?" Raras gemetaran. Ia pun menutup kepalanya dengan bantal dan membaca doa berulang-ulang.
setiap jam tidurmu yang hilang mencuri kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mengingat. Jam-jam berdetak semakin kencang. Laras pun tak kuat menahannya. Berhenti! Aku janji kamu datang lagi! Laras terbangun, peluh membasahi dahinya. Jam menunjukkan 06.45. Ia kesiangan ketika sarapan wajahnya masih pucat. Ibu, aku melihat di cermin semalam. Dia bicara, menirukan tawaku dan masuk ke dalam mimpiku. Ibunya terdiam sejenak, lalu tersenyum tenang. Itu bukan hantu, itu adalah bayanganmu sendiri. Atau itu sikap kamu kelelahan. Tapi kenapa dia menggunakan tawaku? Itu karena kamu sendiri yang tertawa. Otakmu menyimpan dan memainkannya kembali di dalam mimpi. Laras menunduk. Jadi itu bukan hantu. Bukan, Bu. Itu bisa jadi mimpi nyata dari tubuhku sendiri. Laras terdiam. Ia mulai mengerti. Yang menyeramkan malam itu bukanlah hantu, melainkan dirinya sendiri yang mengabaikan waktu. Cerita yang saya bawakan berjudul Tawa di Atas Jam 12 Malam. Karya guru saya, Ritan Faradila SPDGM. Sekian dongeng saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.